Ibu dosen dan teman-teman. Di saat ini, saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi terapeutik dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat dan klien. Konsep helping relationship. Helping relationship adalah hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sepanjang kehidupan. Helping relationship. Meski Brammer 1998 membedakan proses membantu, helping relationship terbagi menjadi dua, yaitu profesional dan non-profesional. Profesional yaitu perawat sebagai profesi dan konselor. Pengertian helping relationship menurut A. Terry dan Capozzi mengartikan bahwa hubungan membantu merupakan beberapa individu bekerja sama untuk memecahkan apa yang menjadi perhatiannya atau masalahnya dan atau membantu perkembangan dan pertumbuhan salah seorang dari keduanya. Capozzi dan E.F. tahun 1991. Menurut George dan Christiani tahun 1982 mengemukakan bahwa pemberian bantuan profesional merupakan proses dinamis dan unik yang dilakukan individu untuk membantu orang lain dengan menggunakan sumber-sumber dalam agar tumbuh ke dalam arahan yang positif dan dapat mengaktualisasikan potensi-potensinya untuk sebuah kehidupan yang bermakna. Menurut Rogers tahun 1961 mengemukakan bahwa maksud hubungan tersebut adalah untuk peningkatan pertumbuhan, kematangan, fungsi, cara penanganan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber-sumber internal pada pihak yang diberikan bantuan. Ciri-ciri helping relationship. 1. Hubungan helping adalah penuh makna dan bermanfaat. 2. Afeksi sangat mencolok dalam hubungan helping. 3. Keutuhan pribadi tampil atau terjadi dalam hubungan helping. 4. Hubungan helping terbentuk melalui kesepakatan bersama individu-individu yang terlibat. 5. Saling hubungan yang terjalin karena individu yang hendak dibantu membutuhkan informasi pelajaran, advice, bantuan, pemahaman, dan perawatan dari orang lain. 6. Hubungan helping dilangsungkan melalui komunikasi dan interaksi. 7. Struktur hubungan helping jelas atau gamblang. 8. Upaya-upaya yang bersifat kerjasama menandai hubungan helping. 9. Orang-orang dalam helping dapat dengan mudah ditemui atau didekati dan terjamin tetap sebagai pribadi. 10. Perubahan merupakan tujuan hubungan helping. Karakteristik helping relationship dalam hubungan konseling. Afeksi. Hubungan konseling dengan klien pada dasarnya lebih sebagai hubungan efektif daripada sebagai hubungan kognitif. Hubungan afeksi akan tercermin sepanjang proses konseling, termasuk dalam melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif klien. Intensitas hubungan konselor dan klien yang instan ini diharapkan dapat saling terbuka terhadap persepsinya masing-masing. Tanpa ada hubungan yang intens, hubungan konseling tidak akan tercapai pada tingkatan yang diharapkan. Konselor biasanya mengupayakan agar hubungan dengan klien dapat berlangsung secara mendalam, sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. Pertumbuhan dan perubahan. Hubungan konseling bersifat dinamis. Hubungan konseling terus berkembang, sebagaimana perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada konselor dan klien. Hubungan tersebut dikatakan dinamis jika
Dari waktu ke waktu, terus terjadi peningkatan hubungan konselor-klien, pengalaman bagi klien, dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pada klien terjadi pengalaman belajar untuk memahami dirinya sekaligus bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya. Privasi. Pada prinsipnya dalam hubungan konseling, perlu adanya keterbukaan klien. Keterbukaan klien tersebut bersifat konfidensial. Konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang klien dan tidak dibenarkan mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin klien. Perlindungan atau jaminan hubungan ini adalah unik dan akan meningkatkan kemauan klien membuka diri. Dorongan. Konselor dalam hubungan konseling memberikan dorongan atau suportif kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hubungan konseling, konselor juga perlu memberikan dorongan atas keinginannya untuk perubahan perilaku dan memperbaiki keadaannya sendiri, sekaligus memberi motivasi untuk berani mengambil resiko dari keputusannya. Kejujuran. Hubungan konseling didasarkan atas saling kejujuran dan keterbukaan, serta adanya komunikasi terarah antara konselor dengan kliennya. Dalam hubungan ini, tidak ada sandiwara dengan jalan menutupi kelemahannya atau menyatakan yang bukan sejatinya. Klien maupun konselor harus membangun hubungannya secara jujur dan terbuka. Kejujuran menjadi persyaratan bagi keberhasilan konseling. Mengembangkan helping relationship. Tindakan keperawatan dilakukan kepada pasien perlu mempertimbangkan keinginan klien, sehingga hubungan yang terjadi benar-benar sebagai hubungan mutualis dan sebagai sarana agar kebutuhan-kebutuhan klien terpenuhi. Helping relationship antara perawat dan klien tidak dapat begitu saja terjadi, namun harus dibangun secara cermat dalam melakukan teknik komunikasi terapeutik. Rogers mengidentifikasi 3 faktor dasar dalam mengembangkan hubungan yang saling membantu atau helping relationship, yaitu 1. Pembantu harus benar-benar ikhlas dan memahami tentang dirinya. 2. Pembantu harus menunjukkan rasa empati. Dan 3. Individu yang dibantu harus merasa bebas untuk mengeluarkan segala sesuatu tentang dirinya dalam menjalin hubungan. Ada 3 hal mendasar dalam mengembangkan helping relationship, yaitu keikhlasan, empati, dan kehangatan. Karakteristik dalam melakukan helping relationship. Karakteristik yang diperlukan perawat dalam melakukan helping relationship yaitu kesadaran diri terhadap nilai yang dianutnya. Perawat harus mampu menjelaskan tentang dirinya sendiri, keyakinannya, apa yang penting dalam kehidupannya. Setelah itu barulah ia mampu menolong orang lain menjawab pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Perawat untuk menganalisa perasaannya sendiri. Perawat secara bertahap belajar dan mengatasi berbagai perasaan yang dialaminya, seperti rasa malu, marah, kecewa, dan putus asa. Kemampuan menjadi contoh peran. Perawat perlu pola dan gaya hidup yang sehat, termasuk kemampuan menjaga kesehatan agar dapat dicontoh oleh orang lain. Karakteristik yang diperlukan perawat dalam melakukan helping relationship. Karakteristik yang diperlukan perawat dalam melakukan helping relationship yaitu altruistik. Perawat merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara manusiawi. Rasa tanggung jawab, etika, dan moral. Tiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Tanggung jawab. Ada 2 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri dan berbagi tanggung jawab dengan orang lain.
Tujuan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif dan maladaptif. Menurut Damayanti tahun 2010, membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan, mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif, dan mempertahankan kekuatan egonya mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri. Demikian penjelasan dari saya tentang konsep komunikasi terapeutik dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat dan klien. Sekian dan terima kasih.